dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Perkenalkan, nama saya Seren Noprian Pratama. Saat ini mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak angkatan 2018. Media sosial menurut saya merupakan sebuah platform yang mengharuskan kita berinteraksi, tidak harus secara langsung, tetapi ya dengan yang namanya media sosial menggunakan manfaat teknologi secara online dan berbasis digital. Media sosial bagi saya adalah sebuah pergeseran dari lingkungan sekitar kita menjadi sebuah lingkungan sosial kita yang ada di dunia maya. Nah, maka dari itu ini adalah lingkungan sosial kita. Bagaimana cara kita bergaul dan berinteraksi di media sosial itu adalah menentukan siapa kita dan lain sebagainya. Ada 3 media sosial yang sangat aktif saya gunakan. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah WhatsApp, dan yang ketiga adalah Instagram. Media sosial yang saya gunakan saat ini yaitu pertama WhatsApp, kemudian Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok dan sebagainya. Sangat disayangkan ya, karena dengan adanya kita sudah disediakan sebuah platform yang sangat praktis, tapi kalau tidak bisa digunakan dengan baik, itu bakal berdampak buruk kepada orang-orang yang rentan akan media sosial, terutama pengguna baru seperti kaum emak-emak dan sebagainya. Itu sangat disayangkan. Kan bahwa ini adalah lingkungan sosial kita. Kita tidak bisa menghindari bahwa ada pergeseran lingkungan sosial kita secara nyata di pergaulan kita, di lingkungan rumah kita dan lain sebagainya, ke pergaulan di lingkungan media sosial kita. Maka dari itu tentu kita harus mengcek nih, seperti di kehidupan nyata, ketika ada berita ada orang meninggal, tetangga kita meninggal dan sebagainya, tentu kita datangi rumahnya dan kita cek benar nggak ke sumber informasi tersebut. Begitu juga dengan di media sosial, kita harus klarifikasi, harus cek dan recheck ke sumber beritanya, apakah itu benar atau tidak. Dan tentu memang itu adalah dinamika yang terjadi di dalam penggunaan media sosial. Ada berita bohong, hoax tadi dan lain sebagainya. Tapi kitalah yang harus menjadi orang yang smart di dalam bermedia sosial, kita cek dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Rifki. Yang pertama, kalau misalkan kita mendapat informasi yang tidak jelas atau dalam bahasa lain atau kabar burung, mungkin kita bisa meng-cross check kembali sumber informasi yang kita dapat, apakah sudah benar atau tidak, apakah itu mengandung unsur-unsur sara atau tidak, dan kita jangan sampai menelan informasi itu dengan sementara-mentahnya. Kita juga harus ada proses filter dan sebagainya biar informasi itu kita dapatkan dengan tepat dan akurat. Jadi dari nilai berakhlak sebagai kode etik atau yang mengatur bagaimana seseorang aparatur sipil negara harus bersikap dan berbuat, itu saya ambil contoh dari sikap loyal. Nah, sikap loyal ini yang sedang diuji saat ini, yaitu bagaimana kita tetap memegang teguh ideologi Pancasila dan saling menghargai sesama manusia dan lain sebagainya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu nilai ASN berakhlak ini salah satunya adalah loyal. Kita harus memegang teguh itu di dalam bermedia sosial. Bagaimana saat ini kita lihat kelompok-kelompok radikal itu menggunakan media sosial untuk kepentingan mereka, menyebar berita bohong, menggiring opini ke hal yang salah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Rifki. Maka hati-hati di sana. Kita sebagai anak muda, apalagi kita sebagai pelajar atau mahasiswa, kita juga harus bisa mengontrol, karena sesuai dengan tugas kita, agent of control yang ada di sosial masyarakat. Jadi kita sebagai pemuda jangan sampai rentan dengan informasi yang tidak jelas, rentan dengan informasi yang berbau negatif atau hate comment dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa membentengi hal-hal tersebut, jangan sampai kita konsumsi begitu saja. Nah, apabila kita sudah menerima informasi tersebut, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya lingkungan keluarga kita, agar tidak rentan dengan yang namanya hate speech, kemudian hoax dan sebagainya. Jadi kita sebagai pemuda harus bisa membentengi itu
dan harus bisa mengedukasi agar masyarakat tidak terkena atau terpapar isu hoax dan hate speech dan sebagainya. Oke, ketika Anda masih muda, gunakanlah media sosial dengan bijak, karena memang media sosial adalah sebuah platform yang menghubungkan kita kemanapun. Kalau dulu kita terbatas ruang dan tempat atau wilayah kita, tapi saat ini Anda mau ke Amerika, silahkan buka media sosial, buka Google, cari di Instagram, cari di Facebook dan sebagainya, Anda sudah terhubung dan bisa merasakan di sana. Bahkan nanti ketika multiverse ini sudah digunakan secara umum, sudah diluncurkan secara publik, maka Anda bisa merasakan liburan-liburan online dan wisata online. Maka bijak-bijaklah di dalam menggunakan itu. Tetap gunakan nilai moral sopan santun kita di dalam proses penggunaan